Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya ya, Rizky. Apa kabar kalian semua? Semoga diberi kesehatan, dilancarkan semua urusannya ya. Begitu dengan saya, begitu juga dengan saya. Oke teman-teman, kali ini kita mau pembukaan borat ya atau boron. Eh, Biasanya borat atau boron ini dipakai setahun sekali, setahun dua kali dengan takaran sedikit ya. Sampai takaran tuh biasanya dipakai 100 gram sampai 125 gram tergantung umur tanaman ya. Dan biasanya fungsi dari pupuk boron ini di tanaman yang belum menghasilkan itu biasanya untuk benerin pelepah-pelepah yang biasanya teman-teman sering lihat kan, kalau di tanaman yang belum menghasilkan itu ada yang keriting-keriting di ujung-ujung pelepah itu keriting. Kalau saya mau menyontohkan, punya saya udah nggak ada lagi. Soalnya dulu waktu kecil itu memang banyak, cuman sekarang udah alhamdulillah udah pada sembuh ya. Untuk benerin itu yang ujungnya keriting-keriting, terus pada dia kadang di ujung-ujung pelepah itu pada bengkok-bengkok, biasanya itu kekurangan unsur boron ya. Eh, Dia biasanya pelepahnya agak memancing, dan hari ini saya mau melakukan pemupukan di umur sawit saya ini, kalau nggak salah umur sekitar 6 tahun ya, sekitar 6 tahunan. Saya masih menggunakan dosis 100 gram atau 1 on. Itu pun saya pakai 2 kali dalam setahun ya. Jadi setahun 2 kali saya sekali sekali pemupukan 50 gram. 50 gram, dan saya takar itu 1 sendok ini kayak gini, agak memunjung ini 25 gram ya. Jadi saya pakai 1 pohon 2 sendok. 2 sendok dalam 1 pohon. Ya bukannya apa ya, maksudnya nggak harus pas dalam 25 gram, nggak apa-apa. Namanya kita pupuk ini mahal, 1 kilonya ini kalau nggak salah 25.000 ya. Ya nggak sampai 25 gram juga nggak apa-apa, yang penting dipupuk untuk membantu penyerbukan dalam bunga betina kita gitu loh. Jadi gini, kalau setahu saya ya, setahu saya, bukan saya sok pintar atau gimana, ini yang sudah saya praktekkan. Ini bantuan dari bapak saya juga. Fungsinya boron di dalam tanaman menghasilkan itu sangat-sangat penting ya, sangat-sangat penting untuk dia mengeluarkan lendir-lendir yang ada di bunga betina. Nah, bunga jantan itu kan nanti kalau dia mekar, dia mengeluarkan serbuk sari yang warnanya kuning terus wangi. Nah, mengeluarkan serbuk sari itu kalau dia jantan kan. Nah, di situ nanti biasanya ada serangga-serangga penyerbu, itu kecil-kecil serangganya. Ini kebetulan habis hujan ya, kemarin itu ada lagi mekar dia wangi, cuman saya lupa untuk bikin videonya ya. Itu banyak serangganya ngumpul di serbuk sari itu, lagi bermain-main di serbuk sari itu, terus banyak dia berterbangan serbuk-serbuk sari itu. Nah, kayak ini ya, saya tunjukkan, ini ada yang bunga. Nah, ini bunga betinanya, ini yang masih masih agak muda ya, masih agak muda. Nah, gunanya serbuk sari itu tadi ini di sini, dan gunanya si unsur hara boron tadi tuh ya di sini nih, kayak gini. Ini contoh, ini masih muda ya, ada contoh yang udah merah dia. Udah merah tuh. Ini udah alhamdulillah keliling ya, tapi belum jadi, masih mau proses. Nah, ini yang sudah agak tua. Ini bunga betina yang sudah agak tua ya. Lu diingat, si boron itu nanti dia membuat lendir-lendir yang ada ini di bunga betina ini. Nih, fungsi boron itu tadi. Dia mengeluarkan lendir-lendir di bunga betina ini, dan si serbuk sari itu dan si kumbang penyerbuk itu tadi, dia sekali menghinggap di sini, atau serbuk sari yang terbang-terbang menghinggap di tengah-tengah bunga betina ini, itu langsung lengket. Jadi kalau langsung lengket di sini ya, tunggu saya
apalagi. Nah, jadi dia langsung lengket di bunga betina itu tadi. Serbuk sari yang terbang kena angin, terus peran si peran si kumbang penyerbuk itu tadi terbang-terbang menghinggap di bunga-bunga betina ini, dia disitulah penyempurnaan berondolan yang akan menjadi tandan yang besar di situ. Habis itu nanti dipasok dari kaliumnya dari KCL itu, dia tandanya bisa lebih besar, bisa lebih berat. Nah, di sini saya bukannya gimana ya, saya juga pemupukan itu sangat sangat minim, sangat kurang ya dalam pemupukan. Di bawah rata-rata lah. Kalau misalnya dosis itu 3 kilo dalam per tahun dalam satu pokok, atau 6 kilo dalam per tahun dalam satu pokok, saya nggak sampai segitu. Bisa sampai separohnya saya pemupukannya. Yang penting harus dipupuk walaupun sedikit, ya. Ya, saya juga ngalamin harga pupuk itu mahal. Makanya saya nggak bisa mengikuti dosis-dosis yang dianjurkan gitu loh. Tapi kita juga harus tahu ya, harus tahu fungsi-fungsi dari pupuk tersebut gitu loh. Contohnya borat ini. Borat pun saya nggak pakai itu 100 gram dalam setahun, itu pun saya mungkin nggak sampai gitu loh, nggak tercapai dalam itu. Cuman saya kasih biar si bunga ini setidaknya dia bisa sempurna mengeluarkan lendir yang untuk melekatkan bunga apa itu tadi, bunga jantan itu tadi gitu. Jadi dia bisa berondolan itu bisa penuh di dalam bunga itu, bisa jadi sempurna gitu. Biasanya faktor-faktor kelihatan yang kurang unsur boron itu biasanya ya, tahu saya nih, dia itu apa namanya, duri-duri di pokok, duri-duri di janjangan itu panjang-panjang. Nah, itu biasanya kekurangan unsur boron. Seperti itu ya teman-teman. Jadi sekali lagi, saya di sini bukan sok pintar ya, bukan sok tahu. Saya di sini jujur, saya belajar dari pengalaman saya sendiri. Saya selalu belajar praktek di dalam kebun saya sendiri gitu loh. Saya juga sekolah juga nggak tinggi ya, sekolah cuma sebatas SD, tapi saya mau belajar gitu loh. Kalau kita cerita yang orang yang sudah misalnya sudah mapan lah dalam pemupukannya, itu sudah di dosisnya yang dianjurkan itu, ngapain kita ceritakan kayak gitu, sedangkan dia untuk untuk memupuknya saja udah cukup kayak gitu loh. Ini yang lebih pentingnya, kita yang di bawah rata-rata lah bisa dibilang kan, kuncinya selalu dipupuk walaupun sedikit, karena kita pupuk sekarang, sebulan 2 bulan dia belum tentu bisa memproses pupukan kita sekarang. Jadi kalau kita meninggalkan pupuk dalam 1 tahun, tahun depan insya Allah ya akan turun drastis gitu loh, karena kita pemupukan itu nggak cepet dalam prosesnya ya. Oke, mungkin seperti itu dulu informasi dari saya ya. Mudah-mudahan kalian sehat selalu, rezekinya dilancarkan semua urusannya ya, begitu dengan saya. Oke, terima kasih sudah melihat dan mendengarkan ocehan-ocehan omong kosong saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.